Halo Bang, ketemu lagi bersama saya Bayu dari Bayu Sejaya Aviacer. Oke, ini video kali ini saya akan sampaikan tutorial penggantian PCB ya, PCB aslinya dengan PCB universal AC standar. Ini adalah PCB aslinya, dia sudah rusak, jadi nggak mau hidup outdoornya atau mati hidup outdoornya atau hidup terus outdoornya atau mati total. Kalau saya sih langsung aja ganti PCB, nggak usah diperbaiki ya. Ini perbaiki ini mungkin bisa kita perbaiki, cuman kan belum tentu ini seperti IC seperti ini ada dijual. Alatnya juga kita harus punya solder gas segala macam ya. Jadi ganti PCB. Oke, sekarang ini akan dibantu dengan peserta kursus saya. Dia baru kursus beberapa hari dan sekarang kebetulan lagi masuk di praktek penggantian PCB. Jadi semua ini dicopot terlebih dahulu. Oke, semua copot terlebih dahulu. Sampai copot PCB-nya seperti itu. Lalu disiapkan PCB universalnya. Ini, nah, saya pakai PCB ini yang kotak warna biru. Kotak warna biru seperti ini ya. Saya selalu pakai yang seperti ini. Kotaknya, ya, kelengkapannya itu dia ada sensornya, ada ininya dia, ada suhunya, jadi enak dilihatnya. Itu sih bedanya. Dan dia simple, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Oke, oke. Sekarang kita masukkan. Yang pertama itu adalah power dari listrik. Power listrik itu ambil dari AC yang tadi dicopot. Power listrik yang pastikan yang kabel warna coklat itu selalu di line, itu line ya. Coklat itu line. Kalau yang warna biru itu selalu netral. Bisa jadi coklat, bisa jadi warna hitam, tergantung kabel nanti adanya warna apa. Tapi ya, dipastikan biru itu selalu netral, jangan sampai terbalik karena kalau terbalik nanti dalam kondisi mati AC-nya akan nyetrum, bisa seperti itu. Oke, kalau sudah masuk, di sini ada keterangannya. Ini line, ini netral, jadi masukkan ke soketnya masing-masing. Itu. Oke. Lalu masukkan kompresor. Karena ini kan kompresornya nggak ada ya. Saya pakainya lampu ini. Ya, saya pakai lampu di sini sebagai penggantinya kompresor. Nah, ini masukkannya di sini kabel kompresor. Kabel kompresor yang biru masukkan ke LN maaf. Kabel kompresor yang biru masukin ke N. Ya, lalu yang hitam ke L, ke kompresor gitu. Ya, di sini juga sudah ada bacaannya dia. Tinggal ikutin aja, ini kompresor, nah ini N gitu. Oke. Setelah ini sudah selesai, bisa masukkan soket-soket untuk termistornya. Termistornya itu ada untuk pengukur suhu, ada untuk pengukur pipa evaporator atau yang disebut dengan superheat. Ikutin soket aja, yang merah ke merah, yang putih ke putih. Seperti itu. Oke. Seperti itu tinggal masukkan koneksi sensor remote-nya. Ya, itu. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal masukkan kabel untuk fan, kabel fan. Nah, karena Panasonic ini kan Daikin ya, Daikin, Panasonic dia ada keluar kabel seperti ini dia, ada 6 kabel. Nah, untuk apa fungsinya? Yang satu ini itu untuk mengukur putaran. Jadi kalau AC pada PCB originalnya, kalau misalkan dinamo fan-nya itu rusak, tidak berputar, maka dia akan mengirim ke PCB
dia akan menimbulkan error, jadi nggak bisa hidup. Nah, pada PCB universal ini nggak perlu dipakai, kita nggak perlu ngirim sinyal karena memang di sini nggak ada fiturnya ya, jadi langsung pakai yang itu. Oke, ini kita colok langsung ke usah kita colok langsung ke soketnya, sesuaikan saja dengan dudukannya. Oke, udah sesuai. Pastikan ini kan kalau ini lubangnya ada 7 ya, 7. Nah, ini pastikan diisi isi 1 kosong 1, isi 1 kosong 1, isi 1, belakangnya kosong gitu ya. Jangan sampai di sininya kosongnya 2, belakangnya baru kabel. Jadi harus sesuaikan dengan soket yang ada di PCB. Oke, yang terakhir itu uh, di motor swing. Oke, motor swing kita colok aja sembarang aja nggak apa-apa. Nah, karena ini kan maaf ya, ini kan kecil nih, soketnya kecil. Di sini ada 2 pilihan. Ini bagusnya ini tuh ada 2 pilihan. Dia ada sebentar saya besarin, ya seperti ini. Dia ada pilihan nih, bisa ada soket kecil, ada bisa soket besar. Jadi kenapa saya suka dengan PCB ini, karena nih lebih gampang teknisi, banyak pilihannya. Kalau soketnya kecil pakai yang bawah ini, kalau soket yang besar pakai yang atas ini gitu. Oke, sekarang kita akan coba masukkan sembarang tempat aja. Ya, seperti itu ya. Jadi kan soketnya kan tadi ada 5 kabel ya, sedangkan untuk ini tuh ada 6. Jadi sisanya 1 dia nggak kepake. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok sisa 1, fungsinya untuk apa. Nah, nanti akan kita jelaskan ya. Jadi sekarang sudah terkonek semua. Sekarang kita coba nyalakan powernya. Nah, kalau koneksinya sudah betul, LN-nya sudah betul, dia akan bunyi tit seperti itu. Tinggal hidupkan. Kita coba ya, hidupkan. Nah, ini sudah hidup, tapi kita lihat fan-nya itu tidak berputar. Berarti koneksi fan-nya itu salah. Harus kita rubah. Kita matikan dulu. Matikan. Oke. Nah, ini kan udah kita masukkan, tapi nggak bisa. Berarti kalau nggak berputar itu kabel M-nya itu nggak masuk ke posisi yang sebenarnya. Nah, caranya gimana? Kalau di sini kan kabel M itu di tengah nih. Jadi M kapasitor. M itu harus di tengah. Jadi boleh masukin yang kiri atau yang kanan, tukar ke yang tengah. Boleh yang mana aja. Sementara begitu dulu. Jadi kalau motor tidak berputar, berarti kabel M-nya tidak masuk ke yang soket sebenarnya gitu. Nah, ini sudah kita tukar ya. Sekarang kita coba. Nah, dia berputar, cuman putarnya ini salah dia, salah, salah. Jadi kita kalau lihat dari sini, coba dimatikan. Nah, dia putarnya ke sini. Kalau ke sini kan artinya dia nyemburnya ke sana gitu. Coba ya, kita lihat ini ya, nih. Putarnya ke sini. Nah, berarti salah. Kalau salah artinya posisi N dan kapasitor itu tertukar. Jadi ini kan N, ini kapasitor, tukar nih untuk membalikan putaran. Jadi M-nya sudah betul di situ.
Oke, sekarang kita coba lagi. Sudah ditukar, coba lagi. Nah, putarnya sudah berubah, sudah keluar anginnya ke sini. Nah, seperti itu. Jadi pemasangan untuk dinamo fan sudah selesai, tinggal pemasangan untuk swing. Nah, swing ini kan nggak berputar nih. Kita udah pasang tapi nggak aktif. Kalau kita matiin juga AC-nya tetap dia terbuka. Berarti ada yang salah. Jadi untuk kabel swing kalau tidak berputar seperti ini, sedangkan udah colok, ini tinggal diputar aja gitu, diputar. Nah, posisinya diputar aja, tinggal diputar aja seperti itu, 180 derajat, colokin di tempat semula. Ya, seperti itu. Tetap yang satu tadi kan yang kosong di sini, tetap yang kosong di sini, cuman diputar aja. Putar seperti itu ya, tadinya begini, sekarang begini, gitu ya. Oke, coba lagi. Nah, sekarang swingnya sudah hidup. Nah, kalau kita hidupkan dia kebuka. Berarti betul. Kalau dimatikan dia tutup. Matikan coba. Nah, dimatikan ketutup. Ini betul. Nah, tapi nanti kalau terjadi di lapangan saat terbalik, kalau dimatikan dia terbuka, dihidupkan tertutup, berarti ini kebalik. Kebaliknya berarti dia adanya di sebelah sini, sebelah ujung. Coba lagi ya, kita coba ya. Misalkan ini, nah, putar ya, ujung. Misalkan dari awal seperti ini kita pasang, tahu ini kebuka, kok belum nyala udah kebuka swingnya, gitu. Nah, ini kebuka waktu dia mati, dan kalau dia hidup dia akan ketutup seperti ini. Nah, ini terbalik berarti. Nah, seperti ini berarti terbalik. Nah, kalau udah terbalik begini, artinya kita harus diseberangin ke sebelahnya, diputar ke 360. Jadi dari yang ujung sini, kan di ujung sini, kita putar ke sini, ke ujung sini. Nah, gitu ya. Tadi kan di sini terbalik nih. Berarti tinggal putar aja ke sini. Anggap aja ini sebelah kiri, ini sebelah kanan jadi muternya. Jadi kalau wah ini putar ke sebelah kiri nih ya, kita ke sebelah kananin gini. Ya, gitu ya. Ya, gitu. Jadi tadi kan paling ujung kiri yang dipakai, sekarang ujung paling kanan yang dipakai. Jadi kalau diputar itu jadi pindah ujungnya. Oke. Nah, ini seperti AC pada umumnya, dia tunggu 3 menit untuk nyalain kompresor. Kita akan coba kalau emang ini sudah betul, kompresor ini akan hidup. Ini nggak usah dipakai ya. Kalau mungkin kalau PCB yang rada lebih mahal harganya mungkin ada ya, tapi saya belum pernah jumpain sih. Kalau PCB untuk yang universal inverter ada, tapi kan ini untuk yang ini nggak ada sih. Nah, satu lagi ini untuk ini PCB ini khusus untuk dinamo AC-nya yang AC ya. Ini yang AC bukan yang DC. Kalau yang DC itu dia ada 7 kabel, nggak bisa pakai PCB ini. Jangan diakal-akalin kabelnya jadi sambung-sambung jadi 3, nggak bisa karena itu masukannya dia harus DC, nggak bisa AC, yang ada meleduk nanti. Nggak hidup, semuanya harusnya PCB doang yang rusak, jadi dinamonya juga ikut-ikut rusak. Jadi ini hanya bisa untuk PCB ini hanya bisa untuk dinamo fan yang AC yang 3 kabel seperti ini. Seperti itu. Kalau misalkan apa namanya, ada nanti beberapa error-error jika sudah pasang lama mungkin ada error E1, E2. Nah, kalau E1 itu artinya apa namanya, tahanan dari yang ini nih, yang warna putih nih, ini ada masalah nih. Kalau E2 tahanan dari yang warna merah ini ada masalah, seperti itu. Nah, sudah nyala artinya sudah betul posisinya. Nah, kalau di sini
nanti bingung nih jelasinnya customer, "Kok ini kok 27, saya kan settingnya kan 21 di remote atau 20 di remote, itu kok jadi 27?" Nah, ini itu artinya suhu ruangan saat ini 27, bukannya suhu yang kita setel di 27, bukan. Kalau mau tahu yang disetel ya kita arahkan aja, dia tuh 21 yang kita setel. Tapi suhu sekarang baru 27, lama-kelamaan dia akan turun menjadi 21 dan akan mati mesinnya, seperti itu. Oke. Nah, untuk errornya, coba ini saya copot aja ya, saya anggap rusak. Ini akan muncul E1 yang putih. Nah, ini kalau itu dia E1. Tuh. Artinya kalau E1 ininya rusak. Ganti aja ininya, ya. Kalau ininya udah diganti, pasang, akan langsung hidup kembali. Langsung hidup kembali. Nah, kalau ininya rusak, dia akan muncul E2. Ini sensor superheat namanya, yang nempel di sini dia. Ini E2 seperti itu. Langsung hidup kembali. Jadi untuk penggantian PCB universal itu sangat mudah sih Bang, menurut saya. Tinggal perlu pemahaman aja sih. Kenapa nggak nyala, kenapa swingnya mati, kenapa terbalik. Ya tadi sudah saya jelaskan di video ini secara lengkap. Eh, Jika memang masih kurang paham, ya Abang bisa tanyakan lah. Nanti akan saya jawab insya Allah. Jadi seperti itu video saya kali ini. Semoga bermanfaat Bang. Terima kasih.